Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilodia Sintawati dengan NIM 231103125, kelas 4B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait skenario pembelajaran PPKN kelas 3 SD. Adapun capaian pembelajarannya yaitu mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa atau kelurahan, dan kecamatan. Nah, sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama ada peserta didik mampu menghargai identitas diri, teman, dan keluarga sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan peserta didik yang diampu. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menyebutkan identitas diri dari nama, suku, bahasa, dan agama. Kemudian yang kedua ada menggambarkan keberagaman budaya teman-teman di kelas. Yang ketiga ada menggambarkan struktur lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI. Nah, sini saya memilih menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, metode yang digunakan yaitu metode diskusi, presentasi, dan pembuatan peta mini lingkungan tempat mereka tinggal. Selanjutnya ada skenario pembelajaran. Diawali dengan pembuka 10 menit, di mana guru membuka dengan panganjali umat dan berdoa. Selanjutnya, guru mengajak para siswa untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Contohnya seperti Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, setelah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, kegiatan pembelajaran diawali dengan asesmen awal kepada seluruh peserta didik, yaitu dengan menjawab pertanyaan seperti apakah temanmu semua berasal dari suku atau agama yang sama? Atau apakah RT dan RW tempat tinggalmu sama dengan temanmu? Nah, setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengenal manfaat wilayah tempat tinggal. Sebelum mendapat materi ini, pastikan peserta didik sudah memahami apa itu suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk pada inti pembelajaran. Yang pertama, guru menjelaskan satuan wilayah pemerintahan mulai dari RT hingga kecamatan. Nah, di sini guru menjelaskan apa itu pengertian RT, RW, desa, kecamatan, dan lain sebagainya. Nah, adapun pengertiannya yaitu di mana RT pengertiannya yaitu rukun tangga, di mana terdiri dari beberapa kepala rumah tangga atau rumah yang bertetangga.
Nah, kemudian ada RW atau rukun warga. Nah, di mana ini merupakan kumpulan dari rukun tangga. Nah, selanjutnya ada desa, di mana desa merupakan kumpulan dari RW atau rukun tangga. Nah, kemudian ada kecamatan. Nah, kecamatan ini merupakan kumpulan dari berbagai desa. Nah, setelah guru menjelaskan materi tersebut, guru mencontohkan cara memperkenalkan diri dengan lengkap dengan alamat, agama, budaya, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti saya. Perkenalkan, nama saya Niludia Sintawati. Karena saya tinggal di desa, saya tidak menggunakan RT RW, tapi menggunakan Banjar. Artinya sama. Nah, jadi alamat saya yaitu Banjar Dinas Nias, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Kemudian agama saya yaitu Hindu, budaya saya yaitu ada Nyepi, suku saya Bali, bahasa saya yaitu bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Nah, setelah guru mencontohkan cara memperkenalkan diri, guru menunjuk salah satu siswa untuk mencoba maju ke depan memperkenalkan dirinya kepada teman-teman. Setelah mereka memperkenalkan diri di depan, guru memberikan tugas kelompok kecil untuk mewawancarai teman kelompok mereka terkait nama, alamat, kemudian ada agama, budaya, suku, dan bahasa. Setelah itu, mereka melakukan presentasi ke depan terkait apa yang sudah mereka dapatkan setelah wawancara ke teman kelompok mereka masing-masing. Setelah para siswa menyampaikan hasil wawancaranya ke depan kelas, guru akan melanjutkan materi, yaitu menjelaskan terkait pengertian denah dan tujuan memahami denah lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, di sini guru akan menjelaskan secara langsung kepada siswa mengenai pengertian denah. Nah, denah tidak hanya digunakan untuk menggambarkan rumah atau sekolah, tetapi denah juga bisa dibuat untuk menunjukkan lingkungan di masyarakat, terutama di tempat kita tinggal seperti kampung desa atau kompleks tempat tinggal yang ada di kota. Nah, denah lingkungan masyarakat adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak tempat-tempat penting di sekitar tempat kita tinggal. Nah, contohnya seperti rumah-rumah warga, kemudian ada pos ronda, ada balai warga, masjid, taman, warung, rumah sakit, jalan utama, dan lain sebagainya. Nah, dengan kita menggunakan denah lingkungan masyarakat tempat kita tinggal, kita bisa mengetahui posisi bangunan dan fasilitas umum yang sering digunakan oleh warga. Misalnya, kita bisa tahu bahwa balai desa berada di tengah desa, kemudian masjid ada di sebelah barat, dan warung berada di dekat pintu masuk rumah kita. Nah, denah juga membantu kita menjelaskan rute jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti dari rumah ke lapangan bermain, dari rumah ke sekolah, dan lain sebagainya. Nah, denah lingkungan masyarakat biasanya dilengkapi dengan judul, kemudian ada arah mata angin, simbol-simbol sederhana, dan keterangan singkat agar mudah dipahami. Simbol-simbol ini mewakili tempat-tempat tertentu, misalnya seperti gambar rumah. Ini bisa menunjukkan pemukiman warga, atau gambar pohon untuk menunjukkan tempat itu adalah taman. Nah, mempelajari denah lingkungan masyarakat sangat penting karena membantu kita
mengenal wilayah tempat tinggal. Kemudian kita juga bisa mengetahui letak fasilitas umum dan bisa digunakan dalam kegiatan gotong royong. Ada juga bisa digunakan dalam kegiatan warga lainnya, atau pada saat ada tamu yang datang dari luar daerah dan ingin mengetahui tentang lingkungan tempat tinggal kita. Nah, jadi denah lingkungan masyarakat adalah alat bantu yang bermanfaat untuk mengenalkan tata letak wilayah tempat tinggal kita. Nah, dengan mempelajari ini, kita bisa lebih peduli dan paham akan lingkungan sekitar, terutama tempat kita tinggal. Kemudian, yang selanjutnya ada siswa diminta untuk menggambar peta mini lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, setelah tadi memahami alamat tempat mereka tinggal, sekarang mereka diminta untuk menggambarkan denah tempat mereka tinggal, seperti jalannya, lingkungannya ada apa saja, ataukah di sekitar rumahnya apakah ada rumah sakit, Indomaret, dan lain sebagainya. Setelah mereka menggambar, mereka diminta untuk mempresentasikan ke depan, menjelaskan apa saja yang mereka gambar. Nah, setelah kegiatan mereka tadi, guru akan mengaitkan dengan konsep bahwa semua wilayah itu adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, kemudian siswa diminta untuk menulis satu kalimat tentang kebanggaannya terhadap tempat tinggal mereka. Contohnya, seperti saya bangga tinggal di Desa Ababi yang bersih dan rukun. Setelah itu, siswa diminta untuk menuliskan pesan tentang hidup rukun dan cara menghargai perbedaan. Kemudian masuk pada tahap terakhir, yaitu penutup, di mana guru mengajak siswa untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian guru memberikan pesan moral tentang mencintai dan menjaga lingkungan tempat tinggal sebagai bentuk cinta tanah air. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan Paramasanti, guru mengajak para siswa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan Paramasanti. Baik, sekian video skenario pembelajaran PPKN pada kelas 3 SD. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.